Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan gius anti air berbasis struktur mikro daun lotus untuk terapi fraktur yang lebih higienis dan nyaman. Di sini ada kelompok kami. Ada saya sendiri, Syabila Yura Aprilian, ada Arlisya Purnamatone, ada Ilham Muafik, ada Wira Wahyu Pratama, dan yang terakhir adalah Cira Putri Amanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk penjelasan biomimikri sendiri, ini adalah pendekatan inovatif yang meniru struktur dan eh, strategi yang ditemukan di alam untuk memecah masalah manusia dalam konteks ini. Mengembangkan gips anti air berbasis struktur mikro daun lotus untuk terapi fraktur adalah penerapan konsep biomimikri untuk peningkatan kenyamanan dan efisiensi dalam proses penyembuhan tulang. Terus, daun lotus Dan Lotus sebagai inspirasi. Dan Lotus dikenalkan memiliki sifat superhidrofobik, yaitu kemampuan untuk menolak air secara ekstrem. Ini disebabkan oleh struktur mikro dan nano pada permukaan daun yang membuat air membentuk butiran dan mudah menggelinding membawa kotoran. Adanya lapisan lilin wax yang menambah sifat anti air. Fenomena ini dikenal sebagai efek lotus. Selanjutnya ada aplikasi pada gips fraktur. Gips tradisional bersifat menyerap air sehingga tidak nyaman beresiko menimbulkan iritasi infeksi jika basah. Dengan meniru struktur mikro daun lotus dapat dikembangkan gips fraktur yang tahan air dengan keunggulannya. Oke, selanjutnya ada proses teknologinya. Pengembangan chips anti air ini bisa melibatkan material biokompatibel dan porosnya, misalnya polimer biodegradable. Modifikasi permukaan teknik rekayasa mikro nano, misalnya laser atau pencetak mikro untuk meniru tekstur daun lotus. Lapisan pelindung anti air berbasis silikon atau fluoropolimer. Oke, selanjutnya manfaat klinisnya yaitu mempercepat penyembuhan fraktur dengan menjaga lingkungan kering dan basah, mengurangi resiko infeksi kulit, dramatis kontak, meningkatkan mobilitas kenyamanan pasien terutama anak-anak dan lansia. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian hidrofobik. Hidrofobik merupakan sifat yang pada suatu material memiliki kecenderungan untuk menolak berinteraksi dengan molekul air. Mengapa sifat ini terjadi? Kita tahu bahwa molekul memiliki dua sifat utama, yaitu polar dan nonpolar. Sifat polar merupakan molekul yang memiliki distribusi muatan listrik yang tidak merata, yang membuat molekul memiliki dua kutub positif dan negatif. Selanjutnya ada sifat nonpolar, yang merupakan molekul yang memiliki distribusi muatan listrik yang merata, sehingga tidak memiliki kutub. Dan apa hubungannya polar dan nonpolar? Molekul yang memiliki sifat yang sama akan selalu berusaha melarutkan sesama jenis. Dan untuk molekul yang berlawan dengan sifatnya akan selalu menolak. Ya, selanjutnya ada hidrofobik pada daun lotus. Daun lotus memiliki dua sifat hidrofobik yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, daun lotus menghasilkan komponen yang mirip seperti lilin, yang memiliki sifat nonpolar yang dapat menolak air. Selanjutnya ada permukaan daun lotus yang memiliki struktur topografi yang memiliki kontak sudut sebesar 150 derajat, sehingga membuat partikel air membentuk bulat sempurna dan dapat membersihkan dirinya sendiri. Dan ini merupakan salah satu industri gips serta penjelasannya. Yang pertama itu di inovasi kami itu ada gips anti air yang di lengan, yang dimana eh, gips ini memiliki permukaan berstruktur seperti jaring atau sisik yang meniru mikro dan lotus. Serta alat ini dirancang agar tidak meresap air, sehingga air akan menetes ke bawah. Lalu tetesan air akan akan menggelinding ke bawah yang menunjukkan sifat hidrofobik yang menandakan bahwa gips akan tetap kering dan juga higienis. Lalu akan ada klip atau magnet pada bagian bawah gips
yang memungkinkan gips bisa dilepas ataupun dipasang. Lalu ada keempat, sepan mikrostruktur daun lotus, yang dimana apabila kita lihat lebih dekat, akan menampilkan struktur mikro yang menyerupai benjolan kecil seperti tonjolan lilin atau wax kristal, yang dimana struktur ini merupakan tiruan dari permukaan dari daun lotus yang secara alami juga sangat tahan air. Lalu alasan kami mengembangkan inovasi ini yang pertama itu dapat meningkatkan higienitas dan mencegah infeksi, yang dimana eh, struktur mikro dan lotus dapat memberikan sifat super hidrofobik dan efek self cleaning, sehingga air dan kotoran tidak menempel dan mudah dibersihkan serta menjaga area luka tetap kering dan juga steril. Yang kedua, mengurangi resiko kerusakan dan juga penggantian gips. Karena gips yang basah dan lembab itu dapat merusak dari gipsnya itu sendiri, sehingga perlu sering diganti dengan teknologi anti air bebas struktur mikro daun lotus. Lalu yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan tulang, yang dimana dapat menjaga kondisi area fraktur tetap kering, bersih, dan juga stabil, serta resiko komplikasi seperti infeksi atau pembengkakan berkurang, sehingga dapat menyebabkan proses penyembuhan tulang dapat berlangsung lebih optimal dan juga cepat. Yang keempat, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan inovatif. Yang bertujuan dari inovatif ini bertujuan menerapkan prinsip biomimetik yang meniru alam untuk menghasilkan teknologi medis yang efisien dan berkelanjutan. Silakan boleh di slide. Oke, manfaatnya di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah tahan air dan higienis, lalu yang kedua itu mudah dirawat, yang ketiga itu mencegah infeksi, yang keempat itu nyaman untuk pasien. Oke, di sini selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Pada tadi itu udah dijelasin ya sebenarnya sama Tiara dan Ilham. Oke, di sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, slide-nya. Slide selanjutnya tolong. Yang pertama itu ada kelebihan, yaitu sifat hidrofobik superior. Nah, struktur mikro ini akan memberikan kemampuan menolak air secara ekstrim, merupakan risiko gips basah dan minimalkan iritasi kulit akibat kelembapan. Yang kedua itu adalah higienis. Jadi permukaan ini tuh anti air sekalian anti debu dan dapat mencegah akumulasi kotoran atau bakteri yang menurunkan infeksi selama pemakaian. Yang ketiga itu adalah kenyamanan yang meningkat. Jadi untuk pasien dapat mandi ataupun beraktivitas tanpa khawatir gipsnya itu rusak atau enggak yang lainnya. Jadi ini tuh dapat mengurangi kebutuhan untuk melapisinya dengan plastik. Dan terakhir adalah ventilasi lebih baik. Jadi gips ini tuh dirancang dengan pori-pori seperti struktur lotus. Gips ini tuh memungkinkan pertukaran udara yang optimal dan mencegah bau yang tidak sedap. Selanjutnya, yaitu kekurangannya. Yang pertama itu adalah biaya produksi yang tinggi. Jadi pengembangan dan produksi gips anti air itu berbasis struktur mikro yang memungkinkan untuk biaya yang besar. Terus yang kedua tuh ketersediaan barang. Gips ini tuh mungkin tidak tersedia di rumah sakit ataupun klinik, terutama di daerah terpencil dan negara yang sedang berkembang. Terus yang terakhir adalah keterbatasan pengguna. Meskipun lebih nyaman, gips ini tuh mungkin tidak memberikan dukungan struktural yang kuat seperti gips tradisional dalam beberapa kasus. Selanjutnya, Nah, sudah ada beberapa gips anti air di pasaran, tapi gips-gips ini belum secara eksplisit meniru struktur mikro daun lotus untuk menciptakan permukaan super hidrofobik yang memiliki efek self cleaning. Nah, inovasi yang ditambahkan itu pertama, teknologi permukaan super hidrofobik plus antibakteri. Jadi kombinasi struktur mikro nano seperti daun lotus dengan pelapis antibakteri aktif, misalnya nanopartikel perak atau tembaga. Nah, itu berfungsi tidak hanya untuk menolak air dan kotoran, tapi juga membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada permukaan gips. Selain itu, juga meningkatkan kebersihan dan keamanan infeksi kulit, terutama untuk pemakaian jangka panjang.
Yang kedua itu gips dibuat dari bahan yang bisa dilepas pasang dengan klip atau magnet, sehingga dokter itu bisa memeriksa atau membuka sebagian gips untuk memeriksa tanpa memotong. Nah, ini juga akan lebih ramah lingkungan dan bisa memantau kondisi kulit secara real time. Selanjutnya, mungkin ini referensi yang kami gunakan. Ya, sekian, terima kasih.